Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, ketua kelas silakan. Kita salam pembuka dulu. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, ketua kelas tolong pimpin berdoa ya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak silakan duduk ya. Oke, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Nah, jadi Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Anak-anak di sini ada yang suka bermain bola nggak? Oh, dominan cowok ya biasanya. Kalau cewek kan biasa bola bekel ya. Anak-anak pernah main bola bekel nggak ya cewek? Pernah. Oke. Nah, anak-anak tahu kotak tisu nggak? Tahu. Nah, kotak tisu itu bentuknya apa? Kotak persegi. Persegi, Panjang. ada yang bilang persegi, persegi panjang, Kubus. kotak, kubus. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenal bentuk bangun ruang di sekitar kita. Oke, kita next dulu ya. Nah, sebelum Ibu jelaskan materi, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama bangun ruang sederhana seperti kubus, balok, tabung, dan bola dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang berdasarkan benda-benda di sekitar dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nama bangun ruang berdasarkan media interaktif yang disediakan dengan benar. Oke, sekarang ada motivasi belajar. Nah, anak-anak, bangun ruang itu tidak hanya ada di buku pelajaran, tetapi juga ada di sekitar kita. Nah, anak-anak coba perhatikan benda-benda di sekitar, seperti kotak pensil, seperti bola yang dikatakan seperti Arin tadi ya, dia senang bermain bola. Terus kemudian ada dadu. Nah, siapa di sini senang bermain ular tangga? Saya Oke, cewek banyak ya yang suka bermain ular tangga. Nah, dengan mempelajari bangun ruang, tentunya kita dapat mengenali bentuk berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memahami manfaat matematika dalam kehidupan kita. Oke, Ibu next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian materi. Nah, anak-anak sebelumnya ada yang tahu apa itu bangun ruang? Belum ada yang tahu ya. Oke, jadi Ibu jelaskan. Jadi bangun ruang itu adalah bentuk benda yang dapat kita lihat dari segala arah dan dapat kita pegang. Nah, bangun ruang itu mempunyai 3 sisi. Yang pertama, sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Nah, seperti pada alat peraga ini, Ibu membawa sebuah balok. Nah, pada bagian yang agak pendek ini disebut adalah bisa disebut sebagai lebar. Nah, pada bagian yang panjang ini disebut dengan panjang. Nah, pada bagian yang ini disebut dengan bagian tinggi. Oke, benar sekali dia. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada contoh bangun ruang di sekitar kita. Seperti misalkan bola, semangka, dan jeruk. Nah, di sini ada yang suka makan buah nggak? Contohnya semangka dan jeruk. Oke, banyak ya. Jadi makan buah itu tentunya sangat sehat sekali ya. Jadi yang pertama itu ada bangun ruang bola. Nah, jadi bangun ruang bola itu adalah bangun ruang yang memiliki bentuk bulat dan tidak mempunyai sudut. Bisa dilihat pada gambar seperti pada bola, buah semangka, dan jeruk. Ya, jadi dia tidak ada sudutnya. Oke, paham anak-anak? Paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu bangun ruang kerucut. Nah, bangun ruang kerucut itu adalah bangun ruang yang memiliki bentuk bagian atas yang lancip dan bagian bawahnya berbentuk lingkaran. Nah, bisa anak lihat di sini ya, ada gambar traffic cone dan topi ulang tahun. Ya, jadi pada bagian bawahnya dia berbentuk lingkaran, pada atasnya yaitu berbentuk lancip.
Nah, inilah yang disebut dengan bangun ruang Kerucut. kerucut. Oke, kita next ya. Selanjutnya adalah bangun ruang balok. Nah, seperti yang Ibu buat tadi, ini adalah bangun ruang balok. Jadi bangun ruang balok itu memiliki bentuk seperti kotak persegi panjang. Balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sisi balok itu tidak semuanya sama anak-anak ya. Jadi panjang sisinya itu berbeda. Maka daripada itu dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya ada bangun ruang kubus. Jadi, bangun ruang kubus itu adalah bangun ruang yang berbentuk seperti persegi, memiliki sisi yang sama besar. Nah, di sini Ibu bawa contoh Lego ya. Jadi dia bentuknya itu adalah bangun ruang kubus. Ya, seperti yang dijelaskan di PPT, bangun ruang kubus itu memiliki sisi yang sama besar ya. Bisa dilihat di sini ya anak-anak ya. Jadi panjang sisinya itu sama. Jadi dia berbentuk persegi. Oke. Nah, Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada anak-anak ya. Siapa yang bisa menjawab apa perbedaan antara kubus dan balok? Ayo yang bisa angkat tangan ya. Oke, Jenny silakan. Perbedaan antara kubus dan balok. Kubus sama panjang dan balok tidak sama panjang. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh temannya. Bisa lihat di sini. Di sini ada gambar kardus dan dadu. Ya, dadu ini adalah contoh dari bangun ruang kubus dan kardus itu adalah contoh dari bangun ruang balok. Ya. Oke. Nah, sebelum mengerjakan media pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Apakah anak-anak sudah paham materi yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Sudah, oke. Nah, sekarang lanjut ya. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Ya. Jadi anak-anak bisa bagi menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan media seperti ini. Oke? Oke. Sekarang Ibu bagikan dulu ya. Isi aja ini. Ini dapat pulpen. Nah, anak-anak bisa lihat pada media pembelajarannya ya. Di sana sudah diisikan instruksi atau petunjuk untuk menarik benangnya. Ya, anak-anak bisa menulis jawabannya pada di sebelah medianya tersebut. Oke, paham? Paham, Ibu. Paham. Nah, karena Ibu rasa ini sedikit ribut ya, jadi kita ice breaking dulu ya. Baik, Ibu. Oke, kita ice breaking dulu. Kalian ada yang masih ingat nggak tepuk fokus? Masih. Oke, sekarang kita tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Nah, setelah ice breaking, silakan anak-anak mengerjakan media yang Ibu kasih. Ya, Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan. Oke? Mana tuh? Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah ya. Sudah, oke. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok menjelaskan hasil dari diskusinya tadi. Oke, coba dimulai dari kelompok 1. Jenny, silakan, atau Arim. Dari bangku saja. Di sini bangun ruang apakah ini berbentuk kubus ya, Ibu? Apa benar, Ibu? Iya, benar. Sebutkan contoh bendanya yang ada di sekitar kita. Lego, dadu, dan kado ulang tahun. Oke, benar ya anak-anak. Jadi yang dikerjakan oleh kelompok 1 itu jawabannya adalah benar. Mari kita beri apresiasi. Selanjutnya coba kelompok 2. Ibu, Oke, silakan Tia. Bangun ruang apakah ini? Ini kubus jika ditarik.
Sebutkan contoh bendanya yang ada di sekitar kita. Ada dadu, ada kado, dan Lego, Ibu. Oke. Benar ya. Jadi jawabannya Tia juga benar. Mari kita beri apresiasi. Oke, karena semuanya sudah selesai berdiskusi, mari kita lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, anak-anak, siapa yang berani menyimpulkan pada hari ini kita belajar apa aja? Kami berdua. Yang bisa tolong angkat tangan ya. Oke, Dian silakan. Balok yang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Ya, betul ya yang dikatakan oleh Dian. Jadi pada hari ini kita juga belajar balok dan bangun ruang. Jadi balok itu adalah salah satu contoh dari bangun Ruang. ruang. Oke. Jadi Ibu anggap sudah paham ya anak-anak semua ya. Iya, Ibu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bagian evaluasi. Nah, siapa yang mau menjawab bangun ruang apakah ini? Oke, Jenny silakan. Kerucut. Kerucut, benar sekali. Coba sebutkan Jenny apa ciri dari kerucut? Di bawahnya lingkaran, di atasnya lancip. Oke, benar sekali ya. Sekarang kita lanjut ke bagian refleksi. Nah, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Nah, di sini Ibu ada sebuah stiker. Nah, nanti anak-anak bisa menggambarkan bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Oke? Oke. Jadi masing-masing peserta didik dapat satu. Gimana tempel-tempel? Boleh ditempelkan di mana saja, asalkan jangan ditempelkan di baju temannya ya. Oke. Anggun. Ya. 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 Oke, anak-anak semua apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai nanti bisa dikumpulkan ke ketua kelas ya. Oke. Nah, jadi karena pembelajaran pada hari ini sudah berakhir, Ibu mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak semuanya. Jadi, anak-anak harus tetap semangat belajar dan terus berlatih agar semakin bisa memahami konsep bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita sudah ada di penghujung pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran ini dengan Paramesanti. Ketua kelas silakan dipimpin. Pada Sanu. Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak, sudah semangat ya.